Welcome back my YouTube channel. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 200561604. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda yang akan menjadi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indo Masa Kolonial. Di sini kita akan membahas apa itu Sumpah Pemuda, apa latar belakang Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda, tujuan dari Sumpah Pemuda, dan makna dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Detik-detik lainnya Sumpah Pemuda terjadi pada rapat ketiga Kongres Pemuda II. Dirangkum dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ikrar Sumpah Pemuda adalah hasil dari keputusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres tersebut setelah sebelumnya dilaksanakan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau di Jakarta. Namun, Kongres Pemuda I akhirnya diakhiri tanpa hasil yang memuaskan, dan Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama pada anak muda untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda dan pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Nah, Sumpah Pemuda tercetus pada 28 Oktober 1928 di Batavia atau di Jakarta. Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Situasi tersebut yang menjadikan setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda diadakan karena adanya rasa semangat untuk serta rasa ingin bebas dari kolonialisme dan para penjajah. Bangkitnya para anak muda bangsa dalam menyatukan organisasi kepemudaan tidak lain demi untuk kemerdekaan negara Indonesia. Dan lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari kelompok Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI beserta para golongan cendekiawan yang maju untuk mengemukakan ide terhadap masalah-masalah guna mempersatukan seluruh organisasi anak muda yang ada di Indonesia. Seluruh organisasi pemuda akhirnya melakukan pertemuan dan perkumpulan guna memperoleh kesepakatan dalam keputusan pembentukan Badan Sentral. Tujuannya untuk memajukan persatuan bangsa Indonesia yang terhitung sebanyak 2 kali kongresnya. Dalam pertemuan yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta menghasilkan 3 buah janji pemuda. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu yaitu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Dan kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari Sumpah Pemuda yang pertama adalah membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda dan pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua adalah mengukuh dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang kelima adalah melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda dan pemudi Indonesia menjadi satu.
Makna Sumpah Pemuda yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi Indonesia yang pertama adalah yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal dari perjuangan para anak muda di Indonesia. Ketika itu, pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, serta harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Dan tanpa perjuangan pemuda dan pemudi saat itu, mungkin saja Indonesia tidak bisa bersatu untuk melawan penjajah. Pemuda dan pemudi tersebut membuktikan berhasil untuk menyatukan keutuhan Indonesia menjadi melalui Sumpah Pemuda tersebut. Yang kedua, mendorong semangat juang para generasi muda. Semangat membara para generasi atau anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda ketika itu bisa menambah energi positif para generasi penerusnya. Selain itu, semangat dan dalam isi Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia untuk menjadi Indonesia lagi yang lebih baik. Dan memaknai Sumpah Pemuda dengan mendalam juga bisa menumbuhkan semangat juang dan meraih suatu tujuan bangsa Indonesia. Semangat terus berkorban tetap berpatri dalam diri meski banyak kerintangan yang harus dilalui. Maka kita harus semangat untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan rakyat Indonesia. Selanjutnya, menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga terhadap bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Saat Sumpah Pemuda diikrarkan, tampak jelas sekali kebanggaan dari para pemuda yang tertuang dalam setiap kalimat di dalam isi Sumpah Pemuda tersebut. Jadi, sudah seharusnya bagi kita generasi muda untuk bangga dan mencintai tanah air kita ini. Dan terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dan memiliki beragam budaya. Kekayaan dan keberagaman tersebut tentu harus dilestarikan pada generasi muda seperti kita. Selanjutnya, menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus harus bangga terhadap bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi dan telah tercantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 36. Dan kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Kenapa? Karena terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik menggunakan isi dan ide akan sulit. Hal tersebut juga mempengaruhi pada intelijensi dan rasa nasionalisme para generasi muda di Indonesia. Selanjutnya adalah ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang sangat dan harus kita lakukan oleh setiap masyarakat, khususnya kita sebagai generasi penerus bangsa. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pembelajaran sejarah di sekolah. Dan apalagi perkembangan teknologi saat ini cukup mempengaruhi cara berpikir kita sebagai generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara baik dan bijak agar generasi muda dapat lebih memahami dan peduli apa paham dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Makna yang terakhir adalah memaknai rasa cinta kepada tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, pengorbanan segala hal. Dan ini merupakan, begitulah artinya dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyumbang pada para gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta yang dimiliki pemuda untuk bangsa Indonesia. Tindakan yang diambil nyata dan tulus merupakan wujud dan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, termasuk wujud meraih keberagaman budaya, agama, dan masyarakat. Penjelasan mengenai Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda dan pemudi Indonesia. Sebagai generasi muda, kita sebagai penerus bangsa ini tentunya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme, rasa mencintai tanah air, yaitu tanah Indonesia kita ini. Supaya dengan adanya Sumpah Pemuda ini membuat pemuda dan pemudi bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi.
Thank you for watching.